Oke, halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita si kembar Black Woman hari ini. So, bukan Black Panther ya. Jangan Black Widow juga ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang santai yang kebetulan kemarin kita ada nemu case dimana ini kayaknya harus kita bahas karena kelihatan simple, tapi sih sebenarnya lumayan berbahaya dan beresiko untuk kita yang odapus. Jadi kemarin itu ada salah satu teman kita yang dengan bersedih hati kita mengucapkan turut berbelasungkawa karena beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Sebelumnya mungkin kita bisa mengirimkan Al-Fatihah buat beliau. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, case di sini adalah kebetulan teman kita ini mungkin tidak menyadari bahwasannya penyakit yang dideritanya ini sudah menuju tahap yang sedikit membahayakan dan harus diperiksakan lebih rinci, lebih jauh dan lebih detail. Jadi di sini mungkin kita akan mengobrol santai dengan Oni dan juga Miss Jeb. Tahap-tahap apa sih untuk kita yang odapus supaya tuh lebih berpikir, lebih aware lagi mana gejala-gejala yang mulai muncul yang harus kita periksakan lebih intensif lagi ke dokter. Nah, di sini kita nggak akan sebutin siapa nama teman kita demi menghormati beliau. Jadi case-nya di sini adalah beliau sudah tervonis lupusnya sudah lumayan lama, mungkin sekitar 2-3 tahun. Namun setelah itu beliau tidak menyadari ada indikasi lain atau bahasanya manifestasi ya Oni ya, manifestasi dari lupusnya yang muncul ke bagian organ yang lain. Nah, di situ tidak ditanggapi dengan serius dan diperiksa lebih jauh, akhirnya berdampak ke semua hal. Jadi di sini saya bakal bertanya ke Oni lebih detail lagi. Nah, Oni dari kasus teman kita itu kemarin, kan kasusnya kan dia sebenarnya udah sakit lupus sudah lama. Tapi case-nya kemarin dari keluarga almarhumah diceritakan bahwasannya sepertinya dia sudah mulai sedikit lelah ya dengan penyakitnya. Jadi muncul gejala yang lain. Akhirnya mungkin kayaknya rasa lelahnya dia itu ya, mungkin depresinya yang bikin beliau tidak mau lebih intensif lagi memeriksakan ke dokter. Menurut Oni itu kemarin waktu kita takziah itu gimana? Pendapat Oni sendiri gitu. Sebenarnya kan lupus ini penyakit yang kompleks ya. Memang kadangkala kita yang udah profesional juga di lupus kadang suka terkecoh dengan ciri-ciri yang akan muncul gitu. Memang perlu perhatian ya, kita harus aware ya. Lebih double aware ya kalau dibilang ya ke lupusnya ya khususnya gitu. Sebenarnya lupus itu tidak langsung datang. Dia ada tanda-tanda, yaitu tadi mungkin kita kurang perhatian aja. Tandanya sih dia nggak langsung ke yang harus tidak terkendali, nggak. Dia dari pelan dulu, mungkin dengan kondisi sakit-sakit kepala atau mulai ngilu sedikit tulang-tulang atau asam lambung mulai naik, vertigo gitu kan segala macam, atau mulai dalam hal yang terkecil. Ya mungkin sebenarnya itu dalam hal kadang kita nggak terduga bahwasannya itu si Lupi akan kambuh ya. Mungkin dengan perasaan gelisah, mulai kebanyakan tuh kan senja, mulai gelisah. Cuman kita merasa mungkin biasa. Itu kan juga udah ciri-cirinya, cuman kadang kita nggak terlalu sampai ke situ gitu. Atau mungkin kita sudah tahu itu akan kambuh, tapi kita ya sudahlah gitu kan ya. Jadi dalam posisi ini memang tidak ada yang terlalu kita bilang harus memfokuskan segala sesuatu. Tapi yang jelas adalah namanya lupus, ada sedikit kelainan walaupun tingkat terkecil, kita harus hati-hati. Kalau kita konsul lah di sekeliling kita, misalnya yang paham-paham tentang lupus, misalnya yang paham-paham tentang lupus itu sudah mulai merasa, oh ini nggak bisa, ini harus lebih tingkat, mulai kemana ya, ke dokter gitu kan. Nah, jadi harus disegerakan. Kadangkala kita ini, mungkin saya sendiri juga seperti itu, nggak apa-apa sih aman, nggak apa-apa sih aman, tapi ternyata di dalam tubuh itu kan kita nggak kelihatan grogotnya bagaimana ya. Jadi mungkin
dengan kita merasa sudah mulai tidak nyaman, mulai lupus mulai tidak terkendali, langsung aja ke dokter. Mungkin pengobatan awal itu akan lebih ringan dibanding kita datang dengan kondisi yang sudah complicated kan, sudah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, akhirnya manifestasinya udah mungkin bisa ke seluruh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kasus yang dari teman kita itu adalah dia kalau dibilang kurang aware juga nggak mungkin, karena juga profesinya di kesehatan juga gitu. Pasti dia akan lebih paham dari kita orang awam ya gitu. Nah, mungkin dia ini kalau kita lihat kesehariannya agak tertutup saja, agak tertutup dan merasa tidak ingin beban ini dibagi kemana-mana. Sampai kepada keluarga juga dia akan tertutup. Nah, permasalahannya lupus ini tidak boleh kita membawa beban sendiri. Kita berbagi. Jangankan lupus ya, orang normal pada umumnya ketika tertimpa sesuatu masalah atau pikiran yang nggak bisa dia keluarkan atau dia harus mengambil tindakan sesuatu, ya baiknya dia konseling lah, atau dia tukar pikiran ke teman-teman atau keluarga agar masalah dia ini bisa diselesaikan. Nah, begitu juga dengan kita lupus. Ketika kita ada suatu permasalahan, namanya orang hidup itu tidak terlepas dari masalah ya. Semua orang punya masalah. Bagaimana cara kita memanage masalah itu supaya tidak melebar. Nah, masalahnya teman kita itu orangnya tidak suka. Nah, masalahnya teman kita itu mungkin agak tertutup dari keluarganya, sehingga ketika ada mulai cenderung masalah itu sudah tidak mampu dia cover kembali di tubuhnya, akhirnya lupi ini mulai menggerogoti, mulai maju ke permukaan, akhirnya di stase yang lebih akhir lah kita bilangnya, sudah mulai memuncak, lupus sudah nggak bisa terkendali. Nah, jadi mungkin dia lebih ini ya Uni ya, lebih ke fase awal dari lupus ini kambuh ini kayaknya sih yang dihantam duluan itu adalah kondisi psikologis ya. Iya, pasti. Oke, jadi kayaknya kalau yang kita perhatikan fase pertama dari lupus ini kena itu kayaknya dia menghantamnya ke kondisi psikologis dulu ya. Jadi itu yang buat kita jadi kayak depresi ataupun kita merasa kayak lelah dengan pengobatan, terus capek, terus merasa kayaknya kita pesimis gitu ya kayaknya. Awalnya pasti kepikiran. Segala penyakit itu berawalnya kan dari pikiran itu tadi, makanya kita butuh teman curhat, teman yang bisa yang bisa meringankan beban kita, sehingga lupus itu tidak aktif. Nah, kalau kita udah paham tentang hal itu semua, kita bisa memblokir dia. Kita tahu dia sudah mulai muncul, kita tahu cara-cara penanganannya, insya Allah mudah-mudahan itu akan tercover. Jadi istilahnya kita aman-aman aja. Mungkin hanya merasa sedikit aja, mungkin lelah atau apa, tapi setelah itu kita akan kembali seperti biasa, karena kan kita sudah ngerti cara penanganannya gitu. Nah, posisi teman kita itu dia tidak ingin berbagi, pas di klimaksnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya dia kondisinya drop, akhirnya terlanjur parah, akhirnya ya harus kembali kan kepada Sang Pencipta gitu. Nah, itu kalau kita ngomong di luar dari takdir ya. Apapun semua itu kita harus terima takdir. Mungkin sudah itu ya waktunya, cuman jalannya saja menuju itu. Cuman untuk kita teman-teman sudah mulai berhati-hati bahwasanya lupus itu tidak datang begitu saja. Pasti dia sudah mulai dari ada hal yang kecil-kecil ya. Cuman kadang kita nggak memperhatikan, kita nggak care gitu, sepele gitu. Juga merasa bahwasannya nanti keluar biaya lagi. Benar. Gitu. Makanya kita keluarkan aja sedikit biaya, tapi untuk aman daripada kita nanti akhirnya kita keluar biaya besar, tapi belum tentu bisa menyelamatkan kita gitu. Mungkin lebih jadi pelajaran ke kita. Mungkin kalau ini kita tidak membahas tentang takdirnya, tapi ini tentang gimana pun juga kita kan harus ada ikhtiarnya. Benar, kita harus ada ikhtiar. Harus ada yang dilakukan dulu. Kalau ternyata setelah dilakukan memang sudah jalannya kembali ke Maha Pencipta, ya memang berarti sudah takdirnya sampai di sini. Ya, benar. Jadi kalau kita melihat beliau itu juga sepertinya karena masalah tertutup,
dan akhirnya menjadi sedikit mungkin jadi pesimis dan akhirnya mungkin depresi, itu yang memperparah lupusnya menggerogoti di dalam. Jadi dalam kategori yang penyakitnya sih sebenarnya masih bisa diobati dengan mudah ya, tapi akhirnya jadinya terlambat. Ada lagi Oni yang mau disampaikan? Yang penting lupus ini adalah bahagiakan dirimu, bukan bahagiakan orang di sekelilingmu. Karena gini ya, kalau kita ingin membahagiakan orang tapi kita nggak bahagia, untuk apa? Nah sekarang kita harus bahagia dulu, kita harus sehat dulu. Ketika kita udah sehat, kita udah bahagia, dari sekeliling kita tuh semua akan ngikut semua gitu kan. Makanya kita harus bahagia dulu, baru sekeliling kita juga akan terikut. Jadi yang penting kita bahagia, kita yang tahu bagaimana cara kita itu bahagia. Misalnya kita hobinya apa, lakukan. Kita misalnya senangnya apa, lakukan. Kita mau gila-gilaan aja, nggak penting, dan kita nggak perlu pendapat orang tentang kita. Karena ketika kita sakit, apa ada orang yang mau ini kita, ya. Jadi kita berusaha untuk menyenangkan diri kita, berbuatlah sesuka hati kita, dalam arti kata yang tidak melarang norma-norma orang lain. Tapi untuk kegilaan diri sendiri, lakukan. Masa bodoh dengan orang mau bilang apa sama kita, karena ketika kita sakit, apa mereka tahu sakitnya seperti apa. Nah itu yang selalu Oni lakukan. Oni suka hati apa yang ingin dilakukan. Orang mau bilang apa, terserah. EGP, emangnya gue pikirin. Yang penting gue sehat, ya kan. Keluarga kita tuh aman, udah, it's okay, semuanya nggak ada masalah. Yang penting do what you like and like what you do, selama itu tidak merugikan orang lain. Yang paling pertama faktornya adalah bahagiakan diri sendiri, baru setelah itu bahagiakan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau misalnya kita yang nggak bahagia, kita juga justru bikin orang lain di sekitar kita juga nggak bahagia. Itu aja. Ada lagi Oni yang saya rasa gitu, pentingnya yang lupus harus semangat. Berarti kalau dari rangkumannya apa yang Oni bilang tadi, yang pertama adalah jangan menutup diri, yang kedua bahagiakan diri sendiri, dan yang ketiga itu tetap semangat, jangan sampai depresi itu menggerogoti tubuh kita yang akhirnya lupus itu jadi bikin tambah parah. Benar. So untuk teman-teman di luar sana yang masih berjuang dengan penyakitnya ataupun yang sudah remisi, untuk yang remisi lebih berhati-hati, untuk yang berjuang tetap semangat, semoga cepat sembuh. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Next time kita ketemu lagi, semoga tidak ada yang ketemu di rumah sakit ya Oni. Kita ketemunya di mall-mall aja ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa. See ya.